Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan periode 4 piloting 3 tahun 2024. Dengan nomor UKG 2016 99 424852, NIM A6 11 2 45720. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya atau video UKIN guna memenuhi praktik kinerja dalam jabatan tahun 2024. Berikut data saya. KTP, profil mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang untuk pimpin doa ya. Coba Haikal pimpin doa dulu. Siap, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih ya Haikal.
pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sebelum kita memulai tentang pelajaran kita tentang ini, Ibu Guru mau bertanya dulu. Pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Ya, tentang membuat aturan. Sesi, ada lagi? Tentang aturan. Tentang aturan ya. Berarti kalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu ya. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk pada materi kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk, Ibu Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian lakukan di rumah? Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi. Membersihkan tempat tidur. Yaitu ketika kamu berada di rumah ya. Ketika kamu di sekolah, gurumu memberikan sebuah tugas, kira-kira kamu mau mengerjakan atau kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu harus kerjakan? Karena sebuah kewajiban. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah.
Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup.
Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita. Jadi, bagaimana kamu menyimak videonya? Dan kedua video kamu sudah simak. Yang pertama yaitu video tentang pembelajaran hak dan kewajiban ketika kamu berada di rumah kamu dan di masyarakat. Kemudian yang video kedua itu menampilkan tentang hak dan kewajiban ketika berada di rumah dan di sekolah ya. Nah, setelah kamu menyimak video tadi, jadi apa yang kamu pikirkan tentang hak dan kewajiban? Ibu bertanya sama kamu, pada siswa, apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Ya? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Itu
kewajiban. Nanti yang keempat itu baru kita presentasikan di depan kelas ya, hasil dari kamu kerja bersama teman-teman tadi ya. Berarti bersamaan dengan pada saat yang poin nomor 1 ya, melengkapi gambar. Kalian presentasikan ya. Saya kasih waktu beberapa menit kamu kerja. Oke, silakan kerja. Kalau ada yang bisa dipahami, ditanyakan yang seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 anggota Muhammad Al-Haikal, Muhammad Yusuf, Muhammad Alka, Muhammad Isdi, Muhammad Ika. Nomor 1, melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini ada teman-teman di gambar kedua orang tua sedang makan bersama dengan anak. Ini adalah kewajiban mendapatkan makanan. Ini adalah hal teman-teman, gambar ini adalah orang tua yang sedang menemani anak. Ini adalah hak. Teman-teman, ini adalah gambar proses belajar. Ini adalah hak. Dua, menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Nina berangkat ke sekolah melaksanakan upacara bendera hari Senin dan Nina mendapatkan bimbingan kepala guru dalam fasilitas di sekolah. Membuat kalimat isinya membuat tentang hak dan kewajiban. 3, akan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan Nina mendapatkan perlindungan orang tua. Kewajiban adalah Nina wajib menaati peraturan di sekolah dan wajib mengikuti jadwal tidur. Kelompok selanjutnya. Tepuk tangan kita beri aplaus. Kelompok selanjutnya.
Sekarang kelompok 3. Saya kelompok 3. Nama dulu Fauzan, Faiz, Rehan, Acil, Awal, dan Raffi. Kemudian teman kami gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini adalah kewajiban di sekolah sedang melaksanakan tiket. Menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Dia datang ke sekolah dan dia mengaku tidak jelas dengan penuh tanggung jawab. Tidak mendapatkan tujuan dari guru dan mendapatkan ibu. Sekian dan terima kasih. Mari kita sekarang dulu kelompok 3. Tadi kan latihan kerja kelompok. Sekarang saya ingin berikan latihan mandirinya. Kamu kerja sesuai dengan sesuai hasil yang kamu lihat videonya tadi dengan pembahasan kita tentang hak dan kewajibannya. Apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Nah, ada bisa memberikan? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kamu pelajari tentang hak dan kewajiban? Apa itu? Kewajiban itu apa? Ada bisa menyebutkan atau menjelaskannya? Ada? Pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Yang kamu tahu hak apa? Ya, kewajiban? Kewajiban dikerjakan. Sekarang kita tutup dengan membaca doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Coba siapa yang bisa? Doa Arab. Mana Arab? Oke. Pimpin temannya untuk Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. dilakukan